Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Mitri dari Universitas Tomakaka Mamuju, Fakultas Ilmu Komputer, jurusan Teknik Informatika. Baik, tujuan saya membuat video kali ini yaitu untuk mempresentasikan materi tentang jenis-jenis sistem informasi sekaligus memenuhi tugas mata kuliah Sistem Informasi Manajemen yang diampu oleh dosen Muhammad Agus Eskom MM. Langsung saja, yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu pengertian sistem informasi. Pengertian sistem informasi adalah kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi untuk mendukung operasi dan manajemen. Dalam arti yang sangat luas, istilah sistem informasi yang sering digunakan merujuk kepada interaksi antar orang, proses, algoritmik, data, dan teknologi. Bagian A, jenis sistem informasi. Sistem informasi informasi di berbagai instansi perusahaan atau organisasi memiliki fungsi yang bervariasi. Sistem informasi dapat dikelompokkan berdasarkan beberapa kategori. Yang pertama, berdasarkan tingkat sistem. Yang kedua, berdasarkan fungsi bisnis dan dalam organisasi. Yang ketiga, berdasarkan pengguna. Yang keempat, berdasarkan perangkat. Yang pertama, berdasarkan tingkat sistem. Adapun komponen-komponen pokok yang diperlukan untuk jenis sistem informasi berdasarkan tingkat, yaitu basis data, perangkat keras dan perangkat lunak komputer, jaringan komunikasi, prosedur, dan pengendalian. Sistem informasi dapat digolongkan dalam 4 tingkatan. Yang pertama, sistem pemrosesan transaksi. Yang kedua, sistem informasi manajemen. Yang ketiga, sistem pendukung keputusan. Yang keempat, sistem pakar. Yang kedua, sistem informasi berdasarkan fungsi bisnis. Fungsi bisnis dalam perusahaan yang utama adalah keuangan, pengadaan, produksi, penjualan, pembukaan, personalia, dan pemasaran. Adapun jenis sistem informasi berdasarkan fungsi bisnis, yaitu yang pertama, sistem informasi akuntansi, yaitu sistem yang mencatat pembelian, penjualan, pembayaran, penerimaan kas, serta berbagai transaksi terkait. Yang kedua, yaitu sistem informasi produksi, yaitu sistem informasi yang mencatat dan mengolah data produksi serta menyajikan informasi yang berhubungan dengan produksi. Yang ketiga, sistem informasi pemasaran, yaitu sistem informasi yang mencatat dan mengolah data pemasaran serta menyajikan informasi yang berkaitan dengan pemasaran. Yang keempat, sistem informasi otomatisasi. Kantor adalah merupakan sistem informasi yang bertujuan untuk mempermudah, mempercepat berbagai pekerjaan yang berhubungan dengan kegiatan kantor. Yang ketiga, yaitu jenis sistem informasi berdasarkan lingkup pengguna. Yang pertama, yaitu sistem informasi personal. Sistem informasi personal adalah sistem informasi yang digunakan oleh perorangan untuk memenuhi kebutuhan pribadinya. Yang kedua, yaitu sistem informasi tim. Yang dimaksud dengan sistem informasi tim yaitu sistem informasi yang digunakan oleh sekelompok orang secara bersama-sama untuk mengerjakan pekerjaan secara bersama-sama. Misalnya sebuah proyek atau penelitian bersama. Yang ketiga, yaitu sistem informasi perusahaan. Yang dimaksud dengan sistem informasi perusahaan adalah aplikasi yang digunakan oleh seluruh elemen perusahaan. Contohnya, program transaksi yang digunakan oleh berbagai staf yang ada di perusahaan. Yang keempat, yaitu sistem informasi pemerintah. Sistem informasi pemerintahan adalah aplikasi yang disediakan oleh pemerintah kepada warga masyarakat untuk menikmati layanan. Yang kelima, sistem informasi sosial. Yang dimaksud dengan sistem informasi sosial adalah sistem informasi yang digunakan oleh masyarakat luas untuk saling bertukar informasi tentang berbagai hal yang menyangkut kehidupan bermasyarakat. Yang keempat, yaitu jenis sistem informasi berdasarkan perangkat.
Sistem informasi dapat digolongkan berdasarkan perangkat yang digunakan oleh pengguna. Yang pertama yaitu sistem informasi berbasis PC. Sistem informasi berbasis PC yang dimaksud adalah sistem informasi yang dijalankan di komputer. Sistem ini juga biasanya memerlukan tampilan layar yang cukup luas karena memuat banyak informasi. Yang kedua yaitu sistem informasi berbasis mobile. Yang dimaksud dengan sistem informasi berbasis mobile yaitu sistem informasi yang dijalankan di perangkat mobile, bisa berupa ponsel maupun tablet. Sistem informasi ini tidak memerlukan layar lebar karena memuat informasi yang lebih terbatas dibandingkan di aplikasi berbasis PC. Contoh sistem berbasis mobile yaitu mobile banking yang rata-rata disediakan untuk diinstal di ponsel. Yang ketiga yaitu sistem informasi berbasis web. Yang dimaksud dengan sistem informasi berbasis web yaitu merupakan sistem informasi yang dijalankan melalui peramban atau browser, karena melalui internet aplikasi ini dapat dijalankan dengan ponsel maupun PC. Contoh sistem informasi atau aplikasi seperti ini adalah aplikasi toko daring seperti Blibli, Lazada, Tokopedia, dan lain-lain. Bagian B yaitu jenis keputusan. Ada dua jenis keputusan. Jenis keputusan yang pertama yaitu keputusan terstruktur. Keputusan terstruktur adalah keputusan yang paling sering terjadi di dalam suatu perusahaan atau organisasi. Keputusan terstruktur diperlukan karena munculnya masalah yang jelas dan memerlukan jalan keluar yang jelas. Yang kedua yaitu keputusan tidak terstruktur. Keputusan tidak terstruktur adalah keputusan yang masalahnya tidak jelas dan jalan keluarnya juga belum jelas. Keputusan ini relatif jarang terjadi dan merupakan keputusan yang dibuat oleh manajemen puncak. Bagian C, sistem pemrosesan transaksi adalah berbagai peristiwa atau kejadian yang perlu dicatat oleh perusahaan. Dengan demikian, transaksi tidak selalu merupakan transaksi penjualan atau pembelian, tetapi juga meliputi kenaikan harga, kenaikan golongan karyawan, perpindahan barang ke ruang toko, dan pergantian pimpinan perusahaan. Bagian D yaitu sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen merupakan sistem informasi yang banyak menghasilkan berbagai informasi atau laporan untuk keperluan pengambilan keputusan oleh manajer, terutama manajer media dan manajer puncak. Bagian E, sistem pemandu keputusan. Yang dimaksud sistem pemandu keputusan adalah sistem informasi yang bertujuan untuk membantu manajemen puncak dalam pengambilan keputusan yang tidak terstruktur. Bagian F yaitu sistem pakar. Yang dimaksud dengan sistem pakar adalah sistem yang menampung berbagai keahlian yang dimiliki oleh para pakar, sehingga orang yang kemampuannya biasa akan dapat bertindak seperti orang pakar. Sekian video dari saya tentang jenis-jenis sistem informasi. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih.